langsung ke lapangan untuk mendapatkan data. Untuk subjek penelitiannya yakni ada Kepala Madrasah Diniyah Miftahul Hidayah, yang kedua ada guru bahasa Arab kelas 1 dan santri kelas 1 Madrasah Diniyah Miftahul Hidayah. Untuk tempat dan waktu penelitiannya yakni bertempat di Madrasah Diniyah Miftahul Hidayah dan dilaksanakan pada bulan Februari 2023. Adapun untuk teknik mengumpulkan datanya yakni menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Untuk menganalisis datanya menggunakan analisis yang dikemukakan oleh Management Government yang mencakup pengumpulan data, reduksi data, pemaparan data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Untuk hasil penelitian dan pembahasannya, berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang peneliti lakukan, didapatkan bahwa yang pertama, implementasi pembelajaran mufrodat menggunakan kitab syair Arab Mana Jawa pada santri kelas 1 Madrasah Diniyah Miftahul Hidayah. Didapatkan tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, memperkenalkan mufrodat baru kepada siswa. Yang kedua, melatih siswa untuk dapat melafalkan dan menuliskan mufrodat dengan baik dan benar. Yang ketiga, untuk melatih siswa untuk dapat memahami mufrodat baik ketika berdiri sendiri maupun dalam kalimat. Adapun untuk proses pembelajarannya mencakup 3 kegiatan, yaitu kegiatan pembuka, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Untuk kegiatan pembuka, di sini guru mengkondisikan kelas terlebih dahulu dengan cara menertibkan siswa untuk duduk di tempat duduknya masing-masing. Kemudian guru akan membuka dengan salam pembuka, dilanjutkan dengan membaca berdoa. Selanjutnya, guru meminta peserta didik untuk melafalkan Nadom Asmaul Husna, di mana melafalkan Nadom Asmaul Husna ini sudah menjadi kebiasaan dari madrasah itu sendiri ketika memulai pembelajaran. Selanjutnya, guru mengecek kehadiran peserta didik dengan mengabsen. Guru meminta peserta didik untuk melafalkan syair yang sudah dipelajari pada pertemuan sebelumnya. Untuk kegiatan inti, guru menuliskan 1-2 kali syair di papan tulis. Setelah itu, guru meminta peserta didik untuk menuliskannya di buku tulis masing-masing. Pada kegiatan ini, guru akan memberikan reward kepada siswa yang sudah selesai menuliskan syair tersebut dengan berupa nilai. Setelah itu, guru membacakan syair dan peserta didik diminta untuk memperhatikan dan menirukannya. Hal ini dilakukan 3-4 kali pengulangan hingga siswa benar-benar bisa membaca dan menirukannya. Selanjutnya, untuk pendalaman materi, guru akan menjelaskan mufrodat kembali dengan menunjuk benda atau menerjemahkan dalam bahasa Indonesia. Pada kegiatan penutup, guru akan melaksanakan evaluasi dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan seputar mufrodat yang telah dipelajari, seperti dengan guru menyebutkan mufrodat bahasa Arab dan meminta siswa untuk menyebutkannya dalam bahasa Jawa, ataupun sebaliknya. Setelah itu, guru mengakhiri pembelajaran dengan doa bersama dan salam penutup. Untuk materi atau bahan ajar yang digunakan yakni menggunakan kitab syair Arab Mana Jawa atau yang biasa dikenal dengan nama kitab Rasul Sirah. Untuk metode pembelajarannya yakni dengan metode syair atau nyanyian dan metode tanya jawab. Adapun untuk media pembelajarannya yakni hanya menggunakan kitab syair Arab Mana Jawa dan juga memanfaatkan fasilitas kelas saja seperti papan tulis, dapur, dan penghapus. Untuk evaluasi pembelajarannya yakni menggunakan tes formatif yang berupa tes hafalan dan tes sumatif yang berupa tes tertulis yang dilaksanakan pada setiap akhir semester. Yang kedua, kelebihan dan kekurangan penggunaan kitab syair Arab Mana Jawa dalam pembelajaran mufrodat pada kelas 1 Madrasah Diniyah Miftahul Hidayah. Untuk kelebihannya, yang pertama, simpel dan praktis, karena kitab tersebut hanya menyajikan mufrodat dan artinya saja, serta dituliskan dalam huruf Arab Ekon. Yang kedua, yakni bahasa yang digunakan mudah dipahami, karena kitab tersebut menyajikan dengan bahasa Jawa, yang mana bahasa Jawa tersebut merupakan bahasa keseharian siswa-siswa Madrasah Diniyah Miftahul Hidayah. Yang ketiga, antusiasme peserta didik dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Di sini bisa penulis lihat pada saat pembelajaran berlangsung, di mana siswa itu sangat antusias ketika disuruh untuk melafalkan mufrodat syair-syairnya. Dan juga ketika guru memberikan pertanyaan-pertanyaan, siswa akan berebut untuk menjawabnya. Untuk kekurangannya yakni materi yang disajikan masih campur aduk. Pada penyajiannya, mufrodat yang disajikan itu masih campur. Misalnya pada syair yang pertama ada mufrodat terkait anggota tubuh, terus yang kedua nama hewan, terus yang ketiga balik lagi ke anggota tubuh. Nah, ini berbeda dengan kitab syair Arab Mana Jawa yang diterbitkan oleh Pondok Pesantren
Hafidhil Boyo, yang mana penyajiannya sudah berdasarkan pembagian materinya berdasarkan kelompoknya. Yang pertama, misalnya pada bab 1 memaparkan terkait mufrodat anggota tubuh. Bab kedua mufrodat terkait nama hewan dan lain sebagainya. Terus kekurangan yang kedua yakni beberapa siswa yang belum mahir dalam membaca tulisan Arab. Hal ini peneliti jumpai pada saat pembelajaran ketika guru meminta peserta didik secara acak untuk melafalkan syair-syair tersebut, ada beberapa siswa yang belum bisa membaca. Selain itu, pada saat peneliti wawancara dengan siswa, ada siswa yang mengaku dirinya memang belum bisa membaca tulisan Arab. Selanjutnya, kesimpulannya yakni bahwa implementasi pembelajaran mufrodat menggunakan syair Arab mana Jawa di Madrasah Diniyah Miftahoul Hidayah ini bertujuan untuk memperkenalkan, melafalkan, serta menuliskan mufrodat secara baik. Yang kedua, untuk materi atau bahan ajar yang digunakan yakni menggunakan kitab syair Arab mana Jawa atau kitab Urfun Sirah saja. Untuk metode pembelajarannya yakni menggunakan metode syair serta metode tanya jawab. Untuk media pembelajarannya yakni kitab Urfun Sirah dan memanfaatkan fasilitas kelas. Untuk evaluasi menggunakan tes formatif yang berupa hafalan dan tes sumatif yang berupa tes tertulis yang dilaksanakan pada setiap akhir semester. Untuk kelebihan penggunaannya yakni yang pertama simpel dan praktis, yang kedua bahasa yang digunakan mudah dipahami, serta yang ketiga antusiasme peserta didik dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar. Untuk kekurangannya yakni materi yang disajikan masih campur aduk, dan yang kedua beberapa siswa yang belum mahir dalam membaca tulisan Arab. Untuk saran-saran untuk kepala madrasah, hendaknya untuk memberikan pelatihan-pelatihan guna meningkatkan kemampuan guru dalam mengajar agar dapat melaksanakan pembelajaran lebih efektif dan efisien. Untuk pengajar bahasa Arab, hendaknya untuk memperkaya media dan metode pembelajaran agar pembelajarannya lebih bervariatif dan senantiasa memberikan motivasi bagi peserta didik agar memiliki disiplin belajar yang tinggi. Untuk peserta didik sendiri, hendaknya menggunakan dan memanfaatkan waktu sebaik mungkin dalam proses belajar, menghormati pengajar, serta hendaknya untuk lebih fokus dan serius selama pembelajaran berlangsung. Sekian yang dapat saya sampaikan, presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, 7 menit sedikit. Selanjutnya akan persilakan Bapak Andi untuk memberikan catatan, perbaikan, kritikan, masukan. Persilakan, waktu maksimal 15 menit. Baik, syukran jazilan li Ra'isatil Munaqashah Ad-Doktorah Dairatus Syamsiyah allati qaddamatni al-fursah li an aquma bitakid li hadhihi risalati ala songs. Bismit talibah Rif ngatul mutahharah. Kaifa haluki Rifatul? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wa madza fa'alallahu bik? Itu malah lebih susah membantu. Sama, hawil. Idza su'ilti bi as'ilati hadhihi wa madza fa'alallahu bik wa madza fa'alallahu bik wa tujibina fa'alallahu bi khairan katsiran insyaallah. Kaifa tujibin? Fa'alallahu bi khairan katsiran insyaallah. Taib, at-talibah Rifnatul Mutahharah, awaddu an uqaddima lak at-tahani al-harah li hadzal injaz li annaki alhamdulillah wa syukrulillah tataqaddamina ila hadhil munaqashah fi risalati al-songs bil maudu tanfidu ta'allumil mufradat bi istikhdami sya'ri al-arabi bil ma'na al-jawi li tullabis safil awal bil madrasati diniyah Miftahul Hidayah Kaliwader bener Purworejo. Ana asif li annani lama arif hadhil madrasah idan ana mukhti fi nutqi hada ismil madrasah. Ana asif sadir. Taib. Atahani al-harah li hadal injas. As'alullah subhanahu wa ta'ala ayyubari fi ilmik
Wali soal al-awal au atlubu mik at-ta'kid. Saya meminta konfirmasi. Lihat al-maudu fi risalati alaisongs indaki, skripsi kamu ini. Dalam penelitian tentu ada yang namanya objek formal, objek material, dan konteks. Nah, as-soal al-awal li hadratik. Apa objek formal penelitian Anda, apa objek material penelitian Anda, dan apa konteks dalam penelitian Anda? Untuk objeknya yakni Objek formal. objek formal. Objek formal. Objek formalnya Madrasah Diniyah Miftahul Hidayah, Kaliwater Banget Purworejo. Sebelumnya mohon maaf Pak, saya pas pembelajaran itu belum ada objek formal, objek material dan konteks. Saya belum pernah mendengar. Maaf Pak. Oke. Soalnya dulu tuh dijelaskan hanya subjek, kalau penelitian kualitatif itu subjek gitu. Oke. Hawili an tujibi di hada soal. Coba aja jawab. Untuk objek Formal. Objek formalnya yakni Madrasah Diniyah Miftahul Hidayah. Untuk objek material itu pengertiannya saja saya mau menjawab jadi susah. Tafadhal Ustaz Nasir, ahlan marhaban bik. Jadi, li as-soal al-awal, apa objek formal dalam penelitian Anda? Tentu objek formal itu kan sudut pandang dalam penelitian Anda. Nah, karena penelitian Anda ini adalah menggunakan sudut pandang implementasi pembelajaran, tentu objek formalnya adalah implementasi pembelajaran. Lalu objek material adalah objek yang diteliti. Karena Anda meneliti tentang mufrodat dengan syair Arab makna Jawa, jadi objek material dalam penelitian Anda adalah mufrodat dengan syair Arab makna Jawa. Lalu konteks penelitian adalah tempat yang diteliti. Karena ranah yang diteliti Anda adalah santri kelas 1 Madrasah Diniyah Miftahul Huda Kaliwader Bener Purworejo, jadi konteks penelitian Anda adalah santri kelas 1 Madrasah Diniyah Miftahul Huda Kaliwader Bener Purworejo. Arjuki antastafidi katsiran min hada soal. Wa soal atani li talibah Rifnatun. Kata pengantar, betulkah nama rektor Profesor Dr. Al-Matin, bukankah beliau Dr. Pil karena beliau alumni Jerman? Nah, itu yang diperbaiki di Dr. Pil karena beliau alumni Jerman. Dan betulkah nama Pak Nur Hadi MM gelarnya? Hadis syur, hal anti muta'akidah bi hadil kitabah? Kuntu azunnu ala anna darajah limat halati al-magistri indahu yakni Master of Art, MA, Master of Art. Jadi nanti tolong diperbaiki lagi. Walimada la taktubina sekretir kisem taklim al-lughah. Kok sekreternya nggak disebutin? Apakah punya sensi atau gimana? Apakah nggak perlu diucapin terima kasih? Atau nggak apa nonit nggak perlu? Oke, next. Iftahi as-safhah abstrak. Bidayatan awaddu an as'ala kaifa taktubina ismal madrasah adiniyah bil lughah al-indonesia. Saya cek di laqad fatashtu fi Google ala anna kitabata Miftahul Hidayah Kaliwader Bener itu nggak ada kaknya. Tapi kalau setiap penelitian Anda ada kaknya. Miftahul. Ini seolah-olah kok. Miftahul. Saya juga, tapi di tulisan papan di madrasahnya itu pakai KH, jadinya saya pas itu bingung mau pakai. Tapi saya cek di internet, saya googling dulu, nama sekolah Diniyah ini nggak ada haknya. Kalau hasil googling, tapi ya monggo kalau memang itu di sana seperti itu nggak apa-apa. Next, di mana? Kenapa ini digabung? Harusnya dipisah gitu karena bermana tempat. Terus kata kuncinya harusnya bold. Wal'an li mulakhas lil mulakhas bil lughah al-arabiyyah. Masih beberapa ada tipe sudah saya tandain, nanti tolong diperbaiki. Seperti ini ada tanda iyanya, terus ada ini juga bil madrasahnya, terus juga nata ijuhadal bahsi yushiru mal fa'il min kalimati fi'li yushir. Mal fa'il
Fa'ilnya mana dari kata yushir? Bahas. Bukan hasil, bukan nataij. Kalau Kalau hadir kalimah ditaba kalimatul jam'i tushiru toh. Nah, makanya tolong perbaiki. Terus ini juga yuhdafu kok ada alifnya. Iya Pak, saya juga sudah nanti sendiri. Terus penulisan qiraah betulkah seperti ini? Pakainya hamzah. Nah, tolong diperbaiki. Terus bisyaklin sahih al-maddah at-ta'limiyah. Ini menggunakan mufrad al-maddah, sedangkan dalam konteks ini yang Anda gunakan adalah materinya banyak. Kenapa nggak pakai al-mawad? Kenapa nggak pakai jamak? Sedangkan Anda di sini menyebutnya ini jamak. Beberapa aspek yang materi yang Anda gunakan, seharusnya menurut saya menggunakan al-mawad at-ta'limiyah seperti itu. Terus amma tulisannya seperti ini kok amma. Bukannya ada tanda hamzahnya? Iya. Nah, nanti tolong perbaiki. Terus muhtalatoh, kenapa ini ha? Bukannya pakai kho. Ikhtalatoh, yahtalitu, kok ini pakai ha? Bukannya pakai kho, muhtalatoh. Oke, nanti diperbaiki. And then hunaka uyub, menurut saya tambahkan muta'adidah. Hunaka uyub muta'adidah. Al-kalimah al-muntahiyah bold. Oke. Terus juga untuk margin sering terjadi. Ini betulkah seperti ini menjoroknya? Saya kemarin konsultasi ke Mbak Yu, kalau menurut saya yang rapi itu sini. Berarti yang sini itu mepet di bawah. Menurut saya, tapi nggak tahu kalau menurut saya gitu, tapi nggak tahu kalau alasan Anda kenapa mal hujjah allati istakhdamtaha li hadhil kitabah marjinya ini. Terus untuk rumusan masalah Anda yang pertama adalah bagaimana implementasi pembelajaran mufradat menggunakan kitab Syarih Arab Makna Jawa sampai kelas 1 bahasa Indonesia. Nah, dengan beberapa rumusan masalah yang kedua itu kelebihan dan kekurangan. Kekurangan pasti ada. Apa tawaran yang Anda mal ittijahat allati qaddamtiha lil madrasah ad-diniyah Miftahul Huda Purworejo lihadhihi nuqsan, untuk kekurangan ini apa yang kamu tawarkan ke pihak mereka? Saya pengen dengar apa yang spesial ittijahat, arahan spesial yang Anda tawarkan untuk pihak sekolah dari kekurangan pembelajaran dengan menggunakan syair Arab Raqsun Sirah ini. Tadi kan terima kasih atas pertanyaannya. Di sini menjawab untuk kekurangannya kan ada materi yang disajikan masih campur aduk. Nah, di situ saya menawarkan kitab yang dari terbitan Pondok Lirboyo, di mana kitab tersebut sudah rinci, maksudnya sudah sistematis pengelompokannya. Terus ya seperti itu, saya menawarkan itu. Terus kata sekolahnya, oh iya nanti bisa dikaji lagi begitu. Hanya itu aja tawaran yang Anda berikan ke pihak sekolah? Iya, karena untuk kekurangan yang satunya, yakni karena beberapa siswa yang belum mahir, sebenarnya sekolah itu sendiri di kelas 1 tersebut juga ada materi BBA-nya, pembelajaran BBA-nya. Jadi menurut saya itu sudah ada di sana. Oke, pertanyaan selanjutnya, syukran jazilan ala ijabatik. Waktu al-ati, pertanyaan selanjutnya, tentu dalam Anda merumuskan teori dalam penelitian Anda ini ada beberapa yang perlu Anda langkahi. Bagaimana Anda mendapatkan teori untuk melihat, untuk menggunakan kacamata dalam penelitian ini? Terima kasih atas pertanyaannya. Mohon maaf bisa menjawab. Kalau setahu saya ya Pak, kalau penelitian kualitatif itu teori diambil bukan sebelum penelitian, tapi sesudah penelitian. Jadi teori ini sebagai pisau analisis saya ketika saya menemukan fenomena di madrasah tersebut. Gitu.
Nah, tentu dengan objek formal yang tadi Anda jawab, objek formal Anda tentu implementasi pembelajaran karena menggunakan sudut pandang ini dalam meneliti penelitian ini. Objek formal implementasi pembelajaran karena Anda menggunakan sudut pandang ini. Lalu objek materialnya adalah objek yang diteliti yaitu mufradat syair Arab, makna Jawa karena Anda menggunakan objek ini yang diteliti. Lalu konteksnya adalah santri kelas 1 Madrasah Diniyah Miftahul Hidayah Kaliwajar, benar Purworejo. Oke, syukran jazilan ala ijabatik. Beberapa tipe yang saya temukan dalam yumkinuka an taftahi fi safhah 50. Awadu an aku mabitakid, mau konfirmasi dulu. Awadu an aku mabitakid. Tulisan Alkitabah allati katabtiha huna muta'alliqah bima kutibat fil madrasah aw la. Bima kutibat fil madrasah. Berarti di sekolahnya tulisan asma seperti ini. Iya. Oh, berarti bina juga seperti ini. Bina wal asas. Ini Pak, saya mau konfirmasi dulu nih. Tinggi gitu. Oh, nggih, monggo. Nggih. Oke. Safinatun najah, akhlaqul banin. Apakah seperti itu tertulis di sana atau Anda yang nulisnya ada tipe-tipe di sini dalam menulis kitabnya gitu? Tipe Pak. Nah, makanya saya mau apakah di sana tulisannya seperti ini yang tertulis di papan pelajaran di sana atau di sekolah di sana seperti itu. No one's perfect kan, nggak ada yang sempurna. Kalau Anda tipe is okay, never mind gitu kan. Tapi saya cuma awal doa anakku lebih sakit, mau konfirmasi dulu kesalahan ini mutlak dari Anda karena maaf tipe, or Anda memang nemunya di sana, oh tulisannya kayak gitu Pak di sekolahnya, di madrasahnya, sehingga saya juga nulisnya versi yang ada di sekolah gitu. Mungkin karena kan saya aslinya juga mengikuti, tapi dari saya sendiri mungkin juga ada kesalahan tipe juga Pak. So Jadinya ya, tipe. Seperti tulisan kitab Jurumiyah, apakah betul di sana Jurumiyah atau tidak seperti itu kan, al-Jurumiyah dan sebagainya seperti itu toh. Dari mana kitab Jurumiyah? Dari mana kitab Jurumiyah pengarangnya? Pernah ngaji kitab Jurumiyah nggak? Udah pernah di waktu di pondok. Dari mana pengarang kitab Jurumiyah? Dari Purworejo. Dari Purworejo. Dari mana? Dari kota Fes, Maroko, Afrika Utara. Siapa pengarangnya? Saya jadi lupa Pak. Abu Abdillah Muhammad bin Daud Hasan Haji. Itu ulama Maroko atau ulama Maghribi. Kalau bahasa Arabnya Al-Mamlakah Al-Maghribiyah atau Al-Maghrib, bahasa Indonesianya Maroko, bahasa Inggrisnya Moroko, bahasa Perancisnya Marok. Jadi karena di sana menggunakan bahasa Perancis sebagai bahasa kedua karena dulunya jajahan Perancis dan letaknya di bawah benua Eropa. Oke, and then masih ada waktu nggak Bu? 3 menit. Oh, oke, 3 menit. Oke, siap. Referensi Anda saya hitung, saya amati bagus, ada 89 referensi, cukup kaya dalam referensi Anda. Saya hitung, saya pelajari, saya baca. Cuma beberapa dalam penulisan Anda seperti ini, tipe-tipenya tolong diperbaiki. Contoh misalkan ketidaksempurnaan ini betulkah dipisah atau digabung? Nah ini tolong dipelajari. Terus saya belum menemukan saran untuk peneliti selanjutnya. Why didn't you put suggestion for the next peneliti? Jadi tolong kasih saran untuk peneliti selanjutnya adik-adik kelas Anda. Tentunya Anda punya adik-adik kelas yang nantinya akan mengikuti jejak Anda sebagai seorang sarjana pendidikan PBA. Jadi
alangkah bagusnya Anda memberikan saran untuk peneliti selanjutnya seperti itu. Itu sih kalau menurut saya agar penelitian Anda ini jauh lebih bermanfaat. Kai yastafida at-tullab fi qisam ta'lim al-lughah al-arabiyyah istifadan katsiran. Itu juga kayak yang ini juga tolong diperhatikan tipe-tipenya. Sudah saya cari, nanti ini saya kasihkan ke Anda. Sama mana yang sudah saya tandai sebetulnya. Mana sih sehat? Sehat. Mana sih keren mahasiswinya besok. Ini pengujian sehat ya? Alhamdulillah sehat. Oke, seberapa persen kepuasan Anda dalam meneliti ini? 80%, Pak. Alasannya? Karena saya mengerjakan sendiri, karena kalau 20%-nya saya menyadari bahwa jauh dari kata sempurna begitu, Pak. Itu aja alasannya? Ya, karena saya tidak bisa menghasilkan ini, Pak. Oke. The last question. Soal al-akhir. Abstrak Arab ini Anda terjemahkan sendiri atau pantesan ada beberapa sebenarnya udah bagus versi Arabnya saya apresiasi. Ana uqaddirulak hadal mulakhas. Tapi kayak ada rasa-rasa yang nggak pas gitu. Tapi nggak apa-apa. Nanti bisa konsultasi ke saya via WA. Nanti saya akan beri saran dari saya terkait gaya bahasa yang lebih enak untuk dibaca seperti itu. Tapi overall ala kulli hal hadal bahas al-ilmi jayyid wa thayyib. Wal akhir mal asah al-mulakhas au mulakhas ma'rifah au nakirah. Kuntu as'al li hadratik mal asah minal kalimah al-mulakhas au mulakhas al-ma'rifat au nakirah. Kan yang Anda gunakan tentu ma'rifat atau al-mulakhas. Nah, yang saya tanyakan mana yang paling betul, al-mulakhas atau mulakhas? Artinya mulakhas. Mulakhas. Mulakhas itu nakirah dong. Kan nggak ada alif lamnya. Anda menyebutkan cuma mulakhas. Yang betul al-mulakhas apa mulakhas? Mulakhas. Malah yang betul, Anda sudah betul al-mulakhas menggunakan ma'rifat al-mulakhas. Kenapa? Karena al-ma'rifat tufidul umum. Jadi sudah memberikan pernyataan bahwa ini adalah abstrak yang khas dari penelitian Anda. Jadi Anda sudah betul al-mulakhas. Saya cuma ingin ngetes saja sejauh mana Anda memahami ini. Oke, syukran jazilan ala kulli igabah allati qadamtiha lana jami'an wa ana atlubu mik al-afwa ala kulli al-akhta allati wajadtiha minni. Syukran jazilan lakum mara ukhra awadu an aku ma bitahani tuhani'ak atahani al-harah ala hadal injaz. Barakallahu fiikum wa akhiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Pak Nasir. Oke, terima kasih kepada Bapak Dr. Andi Khalilullah MA dan juga penguji pertama Dr. Dailatus Syamsiah MAG yang sudah memberikan pertanyaan.